pembuktian. Kamu mandi? Anggara baru ke kamar setelah menidurkan Sania. Bersamaan itu Puri juga baru keluar dari kamar mandi dengan rambut basah, yang artinya istrinya keramas di pagi-pagi buta. Aku kepanasan. Puri nampak salah tingkah dan menghindar dari tatapan curiga suaminya. Wanita itu mengambil hair-dryer untuk mengeringkan rambutnya yang basah. Sementara Anggara terang saja heran. Panas? Dari mananya? Ia bahkan memakai jaket tebal saking dingin udara malam ini. Apa kamu sakit? Puri menggeleng. Ia tahu jawabannya pasti terdengar mengada-ada. Karena malam ini udara begitu dingin. Kamar mereka juga dingin karena memang pendingin ruangan selalu dinyalakan. Aku terbiasa mandi setelah dari luar. Takutnya ada virus yang terbawa pulang. Puri mencoba mencari alasan yang masuk akal. Anggara sebenarnya masih tak percaya dengan jawaban istrinya. Menurutnya terlalu aneh. Meski istrinya mandi dengan air hangat sekalipun. Tapi udara semacam ini biasanya sangat membuat orang malas untuk mandi. Apalagi tubuh juga tidak dalam keadaan kotor. Mereka hanya keluar beberapa jam. Itu pun hanya ke bioskop saja, tidak kepanasan apalagi terkena debu. Apa karena aku menyentuhmu? Anggara masih penasaran. Puri menoleh bingung. Tapi jantungnya seketika berdegup kencang. Maksudnya? Kenapa suaminya bertanya seperti itu? Maksudnya, apa suaminya tahu sesuatu hingga menanyakan hal seperti itu? Karena ia memang selalu begini ketika bertemu dengan Doni. Ya, biasanya kamu tidak suka disentuh. Siapa tahu kamu mandi karena tadi aku menggandeng tanganmu. Anggara berusaha memberikan penjelasan logis, supaya Puri tak tersinggung. Aku hanya panas. Puri memberi penjelasan singkat. Lalu buru-buru membuang muka. Anggara juga langsung paham bahwa Puri tidak ingin ditanya-tanya lagi. Pria itu sekarang mulai bisa mengatur kapan ia harus bicara dan kapan harus berhenti mendesak istrinya dengan pertanyaan. Karena itu hanya akan memancing keributan dan membuat mereka bertengkar tanpa arti. Selamat pagi, Pak Anggara. Sabira masuk ke ruang atasannya dengan rasa penasaran yang tinggi. Divisinya tidak sedang dalam masalah. Tapi baru juga ia tiba, sudah dipinta untuk menghadap bosnya. Pagi, Bu Sabira. Silakan duduk. Anggara beralih dari kursi kebesarannya menuju ke sofa. Terima kasih, Pak. Wanita itu semakin penasaran. Biasanya bosnya tak pernah seramah ini. Apabila menanyakan tentang pekerjaan, biasanya ia tidak sampai dipersilahkan untuk duduk. Kalaupun perlu diskusi, bosnya itu lebih suka mengajaknya berdiskusi di ruang meeting bersama dengan timnya. Ada yang ingin saya bahas dengan Bu Sabira. Silakan, Pak. Bagaimana kinerja Risa selama ini? Anggara tak ingin banyak basa-basi. Setelah ini, ia juga hendak bertemu dengan Tantri untuk membahas tentang Sania. Anggara merasa perlu segera melakukan diskusi dengan mantan istrinya. Risa, Pak. Sabira heran, tiba-tiba saja bosnya menanyakan anak buahnya yang sebenarnya tidak begitu menonjol di pekerjaannya. Ya, ada apa dengan Risa? Pak, bagaimana kinerjanya selama ini? Lumayan. Sabira nampak hati-hati menjawab. Ia memang tak begitu menyukai Risa, tapi ia tak tahu tujuan bosnya ini tiba-tiba menanyakan kinerja anak buahnya. Apa ada alasan untuk memecatnya? Memecatnya? Sabira kaget. Iya, istri saya tidak begitu menyukainya. Bisa usahakan untuk mencari celah kesalahannya dan membuat perusahaan punya alasan untuk memberhentikannya dengan cara yang halus. Sabira termangu. Syak dengan permintaan bosnya. Tapi ini juga kesempatannya untuk menyingkirkan Risa. Bisa? Bisa, Pak. Jawab Sabira yakin. Atur secepatnya. Rencanakan dengan sebaik-baiknya dan saya akan memberikan bonus yang besar untuk kamu.
Satu lagi, rahasiakan hal ini. Jangan sampai ada karyawan yang tahu. Kalau sampai bocor, itu artinya kamu yang tidak bisa menjaga rahasia. Siap, Pak. Sementara itu di rumah, Puri menunggu kabar dari suaminya dengan was-was. Ia ingin memastikan apakah suaminya ingkar janji atau tidak. Tapi untuk menanyakan secara langsung, Puri juga segan. Kalau ia terlalu menggebu, mungkin suaminya akan berpikir bahwa ia sejahat itu, tak sabar melihat seseorang kehilangan pekerjaannya. Tapi aku penasaran. Puri menimang ponselnya, maju mundur untuk mendial nomor suaminya. Tapi pada akhirnya Puri tak tahan untuk menanyakannya secara langsung. Halo? Halo? Tumben, ada apa? Kamu tidak ingin diantarkan makan siang lagi? Puri memakai alasan itu untuk memancing pembicaraan dengan suaminya. Wah, ada angin apa sampai istriku yang pemarah tiba-tiba berubah jadi ibu peri? Sindir Anggara. Aku sedang ingin memasak, daripada nanti kamu menelponku tiba-tiba. Sekalian saja aku tanya sekarang. Puri membuat alasan. Anggara diam-diam tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Feelingnya mengatakan, istrinya bersikap seaneh ini tentu karena ada maunya. Tapi ya sudahlah. Akan ia ikuti apa maunya. Ya sudah, masakan aku sesuatu yang enak dan bergizi. Oke. Aku akan mengantarkannya ke kantor nanti. Puri keceplosan. Ia menjawab dengan sedikit lebih bersemangat. Sepertinya kamu bersemangat sekali. Aku jadi curiga. Senyum Puri memudar. Apa terlalu kentara? Puri menutup mulutnya. Aku hanya sedang bersemangat memasak. Curiga apa? Puri mulai ketus lagi. Aku tutup teleponnya. Sambungan langsung Puri putus. Beberapa saat Puri menahan nafas, memikirkan apakah perbuatannya ini salah atau benar. Apa aku terlihat jahat? Lagi-lagi ia bertanya-tanya. Banyak orang menyakitinya tanpa perasaan. Tapi kenapa ia tetap ada perasaan bersalah saat berusaha membalas perbuatan mereka? Mungkinkah karena ibunya yang selalu mengatakan, jangan balas keburukan dengan keburukan. Biar tangan Tuhan yang bekerja. Bukan tugas manusia untuk membalas kejahatan mereka. Itu yang selalu ibunya katakan ketika Puri ingin sekali membalaskan sakit hatinya. Lepaskan rasa sakit hati kamu, Nak. Mama juga sudah ikhlas. Orang yang menanam keburukan akan mendapatkan balasannya kelak. Kalaupun tidak di dunia. Di akhirat kelak mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Puri menggelengkan kepalanya. Tapi aku belum bisa ikhlas, Ma, aku belum bisa ikhlas. Sesak itu kembali datang menguasai. Luka itu belum juga kering meski telah lewat lebih dari 1 dasawarsa. Puri datang ke kantor dengan gaun tercantik versinya. Yang tentu saja gaun itu sudah tersedia di lemari pakaiannya dan ia tinggal memilihnya dari deretan gaun yang ada. Ia juga memilih tas, sepatu bahkan jam tangan yang sekiranya cocok dengan gaun yang ia pakai. Sesuatu yang tak pernah ia lakukan selama ia menjadi istri Anggara. Dan semua ia lakukan demi menunjukkan pada Risa bahwa ia memiliki kehidupan yang bahagia dan mewah. Mungkin terlihat kekanakan. Tapi, Puri ingin menunjukkan bahwa ia sama sekali tak diperlakukan bak pembantu oleh suaminya. Wah, Cinderella sedang mengantarkan makan siang untuk majikannya. Risa masih dengan mulut tajamnya. Melihat kedatangan Puri, ia menyempatkan diri untuk menyapa. Kebetulan ia baru saja mengambil pesanan untuk makan siangnya. Apa kamu dibayar untuk menjadi pembuli di kantor ini? Sindir Puri tenang. Siapa yang membuli? Aku sedang bicara kenyataan. Oh, ya? Puri berhenti dan menatap wajah yang sinis itu. Akui saja, tidak perlu berpura-pura. Dan satu lagi, kamu sama sekali tidak cocok dengan barang-barang bermerek. Bukannya terlihat elegan, malah kelihatan kampungan. Puri tersenyum, berusaha untuk tidak terpancing. Benarkah?
Tapi, wanita kampungan ini sempat dilirik oleh pacarmu. Belum lama ini aku bertemu dengannya. Puri mulai mencoba mengadu domba mereka. Kamu tidak ingin tahu bagaimana reaksinya saat bertemu denganku? Jangan membual. Risa langsung terbakar cemburu. Buat apa aku membual? Puri mendekat tepat di hadapan Risa. Sepertinya gajimu tidak terlalu besar, ya? Apa kamu tidak pernah perawatan? Lihat, kulitmu kering, rambutmu juga banyak patah-patah. Dan, perhatikan mata pandamu. Pantas saja Gatan masih melirikku, ternyata kamu tidak cukup pandai menjaga diri. Beyewer. Rasa cemburu spontan membuat tangan Risa refleks menyiram Puri dengan es kopi di tangannya. Terlebih harus ia akui, Puri memang jauh lebih cantik dibandingkan dulu. Ditambah Gatan memang sering ketahuan selingkuh. Jadi ia langsung terpancing omongan Puri. Jangan membual. Kamu juga membual kemarin katanya bisa memecatku hari ini. Mana buktinya? Aku masih bekerja seperti biasanya hari ini. Jangan besar mulut. Sikap Risa yang hilang kendali, mulai mengundang perhatian karyawan yang lewat. Jadi kamu mau dipecat hari ini? Tantang Puri. Oke, akan aku buktikan kalau aku tidak sekedar membual. Puri hendak menghubungi Anggara, tapi ternyata suaminya itu malah muncul lebih dulu sebelum sempat ia mendial nomornya. Ada apa ini? Tanya Anggara yang terkejut melihat istrinya yang basah kuyup dengan noda kecoklatan di wajah dan bajunya. Begitupun Risa yang tak kalah terkejutnya dengan kedatangan bosnya. Meski ia tak mempercayai Puri, tapi tetap saja jantungnya berdebar tak karuan. Bagaimana kalau Puri bisa membuktikan ucapannya? Apa yang terjadi, sayang? Kenapa kamu basah-basah kuyup begini? Anggara mendekat ke istrinya dan membersihkan wajah Puri dengan sapu tangannya. Puri seperti biasa, bereaksi tegang saat mendapatkan sentuhan pria di kulitnya. Tapi ia mulai bisa menguasai diri. Mungkin karena mulai terbiasa dengan sentuhan Anggara. Aku juga tidak tahu salahku apa. Tiba-tiba dia menyiramku dengan minuman yang dia bawa. Puri mengadu. Anggara langsung melirik marah ke Risa yang sedang menahan nafasnya. Apa kamu bisa memecatnya untukku? Bukankah perbuatannya sangat tidak sopan? Kerja sama Risa dan Doni. Wajah Risa memucat, benar-benar pucat seolah tak teraliri darah sama sekali. Itu ketika ia bertemu mata dengan atasannya. Kamu saya pecat secara tidak hormat. Mulai sekarang, kamu bukan karyawan di perusahaan ini lagi. Tegas Anggara yang membuat semua karyawan yang menyaksikan adegan tersebut ikut menahan nafas mereka untuk beberapa detik. Seolah mereka berada di posisi Risa saat ini. Tetapi, Pak, untuk bicara saja, Risa kesulitan mengeluarkan suaranya. Ia benar-benar syak. Tak menyangka kalau Puri sanggup membuatnya dipecat dari perusahaan yang memberinya penghidupan selama beberapa tahun ini. Ia bertahan hidup dari penghasilannya di pekerjaannya ini. Anggara menggandeng tangan Puri untuk meninggalkan lobi. Wanita itu sempat melemparkan senyum sinisnya ke arah Risa. Puas. Iya. Puri sangat puas melihat wajah pucat itu. Satu dasawarsa lalu. Dirinya lah yang berekspresi seperti itu, saat Risa mengatakan hal paling menyakitkan dalam persahabatan mereka. Orang yang sudah ia anggap seperti saudara, menghancurkan kepercayaannya. Bolehkah sejenak ia bahagia karena berhasil membalaskan dendamnya? Andaikan ia juga bisa membalas perbuatan bajingan itu. Apakah hidupnya akan lebih tenang? Apakah hatinya akan lebih lega? Aku bisa sendiri. Di ruangan, Anggara berusaha membantu Puri membersihkan bajunya. Tapi Puri tentu lebih nyaman membersihkannya sendiri. Toh, di sana sudah tak ada lagi Risa. Mereka tidak perlu bersandiwara lagi. Apa yang terjadi? Anggara menatap wajah Puri yang nampak aneh. Istrinya itu terus saja tersenyum. Sesuatu yang jarang sekali dilakukannya.
Tidak apa-apa. Entah kenapa Puri tak bisa menahan senyumnya. Sepertinya ia ingin terus tersenyum sepanjang hari. Jahatkah ia? Haruskah ia peduli penilaian orang tentangnya? Lalu kenapa kamu tersenyum? Apa aku tidak boleh tersenyum? Puri sedikit tak suka dengan pertanyaan Anggara. Entah karena apa. Aku hampir menghabiskan separuh hidupku dengan kemurungan. Salahkan jika aku tersenyum? Tapi mata Puri tiba-tiba berkaca-kaca. Kenapa ia malah menangis? Bukankah seharusnya ia bahagia? Bukan itu. Maksudku apa yang membuatmu bahagia? Apalagi, aku senang melihatnya kehilangan pekerjaan. Aku senang melihatnya menderita. Puri tersenyum, tapi di waktu yang sama air matanya juga mengalir. Di saat seperti ini, ia malah mengingat bahwa Risa pernah ia anggap sebagai sahabat terbaiknya. Saat tak nyaman berada di rumah yang tak begitu hangat, Puri hampir selalu mencari kenyamanan bersama Risa. Kenapa? Puri sadar bahwa saat ini ia terlihat sangat aneh. Suaminya pasti menganggapnya gila. Apa aku terlihat jahat? Anggara sama sekali tak bisa menerka. Apa yang wanita itu lakukan di masa lalu pada istrinya sampai Puri seperti kesakitan seperti ini? Tidak. Kamu tidak jahat. Kamu berhak bahagia. Tapi yang pasti, Anggara tahu, pasti ada hal menyakitkan sampai Puri begitu emosional saat ini. Meskipun bahagiaku dengan melihat penderitaan orang lain, Puri menghapus air matanya yang tak kunjung henti mengalir. Ia sendiri tak tahu kenapa ia harus menangis. Tidak apa-apa. Aku tahu kamu pasti punya alasan kenapa bisa bahagia di atas penderitaannya. Puri menarik nafasnya. Berusaha menghentikan tangisan yang tak ia inginkan. Ia harusnya bahagia. Penderitaan Risa tak sebanding dengan yang ia rasakan selama ini. Kenapa kamu jadi sangat pengertian akhir-akhir ini? Puri menyadari, Anggara tak pernah lagi komplain atau mengajaknya berdebat akhir-akhir ini. Tidak seperti sebelumnya yang selalu menegurnya atau menilai sikapnya yang Puri sendiri sadar ia sangat menyebalkan. Tapi ia terpaksa melakukan itu untuk melindungi diri. Karena aku suamimu. Siapa lagi yang akan mengertikanmu kalau bukan aku? Istirahatlah dulu. Aku akan memesan baju ganti untukmu. Anggara meraih gagang telepon untuk menghubungi sekretarisnya. Sementara Puri justru merasa takut. Ada banyak hal yang ia pikirkan, takutkan, cemaskan dengan perubahan suaminya. Risa mengemasi barang-barangnya dengan cepat. Dalam hati tak henti terus mengumpati Puri. Andai saja di ruangan itu tak ada Bu Sabhira. Mungkin Risa sudah kalap dan menghancurkan semua barang di mejanya. Tapi tidak. Ia harus memikirkan rencana balas dendamnya dengan tenang. Supaya Puri tahu kalau ia bisa melakukan hal gila sekalipun untuk membuatnya menderita. Permisi. Risa hanya berpamitan singkat dan berlalu keluar tanpa menyalami kepala divisinya ataupun rekan setimnya. Sopan! Umpat Sabhira yang tak menutupi rasa kesalnya. Gara-gara Risa berulah, ia jadi gagal menerima bonus dari atasannya. Sudah, kalian kerja lagi. Sabhira menginstruksi anak buahnya yang sepertinya masih syak dengan pemecatan Risa. Sementara itu, di luar Risa berteriak-teriak di pinggir jalan seperti orang gila. Ia tidak terima dengan penghinaan ini. Ia harus balas dendam. Harus. Kenapa, Mbak? Ada yang bisa dibantu? Seseorang memberanikan diri mendekat karena mengira Risa habis kecopetan atau mungkin dijambret. Diam! Pergi kamu! Bukannya berterima kasih karena ada yang berbaik hati menanyakan keadaannya. Risa malah semakin mengamuk. Yang tentu saja orang-orang jadi jengkel melihatnya. Cantik-cantik? Gila! Satpam yang kebetulan berjaga tak jauh dari sana ikut berkomentar. Habis putus cinta kali, Bang? Timpal yang lain.
Kasihan. Masih muda udah stres. Ibu yang menegur tadi jadi sowot. Ditanya baik-baik, malah beraninya membentak orang tua. Risa sendiri langsung berlalu pergi. Ia menghubungi Gatan, tapi panggilannya tak kunjung mendapatkan jawaban. Ada 5 kali panggilannya sama sekali tak Gatan gubris. Harusnya Risa paham, Gatan bukan bos yang sewaktu-waktu bebas mengakses ponsel pribadinya. Tapi karena kalut, Risa tidak bisa berpikir jernih. Tunggu dulu. Tiba-tiba Risa terpikirkan sesuatu. Bagaimana kalau ia menceritakan aib Puri ke bosnya? Ia yakin Puri pasti tidak punya keberanian untuk menceritakan tentang masa lalunya yang kelam. Ia kenal bagaimana Puri. Kalau ia bongkar, bisa jadi ini akan jadi balas dendam terbaiknya. Ia dipecat, tapi Puri juga harus dibuang. Begitu baru adil. Iya, ide bagus. Bibir pucat Risa tersenyum licik. Teringat 10 tahunan yang lalu ia sanggup menghancurkan Puri demi bisa mendapatkan Gatan. Ia bekerja sama dengan Doni untuk memisahkan Gatan dan Puri. Meski ia tak menyangka kalau Doni bisa segila itu sampai memperks Puri. Padahal ia pikir Doni hanya akan merayu dan membuat Gatan mencap Puri sebagai perempuan murahan. Tapi semua jadi di luar jalur. Risa memang sedikit merasa bersalah, tapi ia merasa bahwa kegilaan Doni bukan bagian dari rencananya. Jadi Risa membuang jauh-jauh pikiran itu dan fokus pada keberhasilannya mendapatkan Gatan sepenuhnya. Entah apa yang dipikirkannya waktu itu. Mereka masih kecil, masih remaja. Tapi Risa begitu terobsesi pada Gatan. Ia menyukai Gatan sejak masih kelas 1 SMP, tapi pemuda pujaannya malah lebih tertarik pada Puri. Risa pikir, banyak pemuda lain yang menyukai Puri yang merupakan primadona sekolah. Bukan hal sulit bagi Puri untuk mendapatkan pengganti Gatan. Itu sebabnya ia sampai tega bermain licik dengan Doni di belakang sahabatnya sendiri. Kamu pikir kamu menang? Risa berbalik ke arah perusahaan. Enggak, Puri. Setelah tahu kebobrokan kamu, Pak Anggara pasti tidak akan berpikir 2 kali untuk menceraikanmu. Ayah Sania. Pak, ada yang ingin bertemu Bapak. Laya, sekretaris baru Anggara menelpon. Siapa? Anggara melirik istrinya yang sedang sibuk dengan ponselnya. Risa, karyawan yang baru saja Bapak berhentikan. Katanya ada sesuatu yang penting hendak dibicarakan, Pak. Anggara kembali melirik ke istrinya. Di saat yang sama Puri juga menoleh ke arahnya. Suruh dia ke ruang meeting. Saya akan menemuinya sebentar lagi. Baik, Pak. Anggara meletakkan gagang telepon dengan hati-hati. Risa dan istrinya saling mengenal di masa lalu dan sepertinya memiliki masalah yang cukup pelik. Menemui wanita itu akan membuatnya mendapatkan banyak informasi. Baru juga ia hendak menghampiri Puri. Ponselnya berdering. Halo? Saya sudah menemukan informasi tentang Jelita, Bos. Jantung Anggara berdetak lebih cepat mendengar nama mantan calon istrinya itu. Bukannya apa? Dulu, Anggara tak berniat mencari tahu tentang kaburnya calon istrinya yang pertama. Karena ia masih trauma dengan pengkhianatan Tantri. Lalu tak lama ia mendapatkan kabar kalau wanita itu tinggal di luar negeri dan menikah dengan pria lain. Sebenarnya kali ini pun, Anggara takut untuk mencari tahu alasan kepergian calon istrinya. Takut mendapatkan fakta yang tak ia harapkan. Tapi kehadiran Puri entah kenapa membuatnya akhirnya punya nyali untuk menyelidiki. Saya akan hubungi nanti. Baik, Bos. Anggara memutus sambungan telepon. Ia tidak mungkin membicarakan Jelita di depan Puri. Aku ada tamu. Aku temui sebentar. Kamu tunggu di sini. Oh. Puri jadi tak enak karena sepertinya kehadirannya mengganggu pekerjaan suaminya. Aku pulang saja. Kamu di sini dulu. Tunggu baju gantimu datang. Aku hanya sebentar, nanti kita makan siang bersama. Anggara ingin segera menemui Risa. Selain penasaran, ia juga takut wanita itu berubah pikiran.
karena ia yakin akan mendapatkan informasi penting dari mantan karyawannya itu. Tapi, aku hanya sebentar. Anggara memberi isyarat pada Puri untuk duduk lagi. Sementara pria itu buru-buru meninggalkan ruangannya. Risa menunggu di ruang meeting dengan tak tenang. Ia tak sabar untuk mengungkapkan semuanya. Dan ia sungguh ingin tahu bagaimana reaksi bosnya nanti kalau tahu istrinya punya masa lalu yang sangat memalukan. Klek. Pintu ruang meeting terbuka. Risa berdiri dan menoleh ke belakang. "Siang, Pak." Risa sudah bisa tersenyum setelah tadi ia marah-marah tak karuan. "Siang." Anggara masuk dan mengambil tempat di depan Risa yang juga telah duduk kembali. "Silakan. Apa yang ingin kamu bicarakan? Saya tidak punya banyak waktu." Anggara tentu saja tak akan memperlihatkan betapa ia tak sabar untuk mendengarkan penjelasan Risa. Satu yang pasti, ia tak boleh menelan mentah-mentah apa yang disampaikan perempuan ini. Karena mereka sepertinya musuh bebuyutan. Bisa jadi wanita ini melakukan fitnah untuk menjatuhkan istrinya. "Saya ada informasi penting untuk Bapak." "Informasi apa?" "Ini tentang istri Bapak." "Ada apa dengan istri saya?" "Saya tahu masa lalu istri Bapak." "Memang kenapa masa lalunya?" "Bapak pasti akan malu saat mendengarnya." "Maksudnya?" "Kami dulu teman sekolah. Bahkan kami bersahabat sangat baik." "Jangan bertele-tele. Ceritakan intinya saja, saya tidak punya banyak waktu." "Oke. Intinya, istri Bapak sudah jual dari sejak masih di bangku SMP." Anggara menatap lekat wanita itu. Seperti dugaannya, wanita ini pasti akan melempar fitnah ke istrinya. "Saat malam pertama pasti istri Bapak sudah tidak perawan lagi kan?" Tebak Risa dengan percaya diri. Anggara tersenyum sinis. "Kamu pikir saya percaya? Memang seperti kenyataannya, Pak. Dulu Puri adalah perempuan nakal. Cih, ternyata kamu hanya ingin membuang-buang waktu saya saja." Anggara berdiri dengan marah. Ia bahkan menggebrak meja hingga membuat Risa terlonjak karenanya. Wajah wanita itu kembali pucat. Tak mengira kalau reaksi Anggara akan seperti itu. "Berapa yang kamu mau? Maksudnya? Katakan siapa yang mempeks istri saya. Sebagai gantinya, saya akan berikan kamu uang." Mata Risa membola. Kenapa Pak Anggara tahu kalau dulu Puri pernah diperiksa? Apa Puri sudah menceritakannya? Bapak tahu?" "Ya, saya tahu." "Kenapa?" "Kaget." Sinis Anggara. "Saya tidak tahu yang memaksa Puri." "Jangan bohong." "Kenapa saya harus bohong? Puri hanya bercerita kalau dia diperiksa, tapi dia tidak mengatakan siapa orangnya." Elaknya. "Kamu pikir saya percaya? Memang begitu kenyataannya. Saya tidak tahu lebih jauh masalah Puri. Karena kami tidak akur lagi setelah itu." "Apa yang membuat kalian tidak akur? Tanyakan saja pada istri Bapak. Apa kamu yang menyuruh orang untuk memaksa istri saya?" Melihat bagaimana gugup dan pucatnya Risa, Anggara tiba-tiba mengambil sebuah asumsi. Karena wanita ini terlihat mencurigakan. "Jangan fitnah. Ya, Pak. Saya tidak segila itu. Saya dan Puri bertengkar karena kami mencintai satu laki-laki yang sama, tidak ada hubungannya dengan pemeriksaan itu." Risa berkeringat dingin. Dan Anggara bisa melihat bagaimana wanita ini berusaha mengelak tapi juga menunjukkan gelagat aneh. "Kalau Bapak mau tahu orangnya, tanya saja pada istri Bapak. Kenapa harus repot-repot tanya ke saya? Lagi pula Puri pasti tidak akan mungkin pikun siapa yang sudah mempeks dia." Risa mulai bersikap berani. Toh, ia juga sudah bukan karyawan di perusahaan lagi. Sebenarnya ia bisa saja buka mulut. Tapi Risa tak mau ambil resiko. Kalau ia mengatakan kebenaran, lalu bosnya mencari keberadaan Doni. Bisa jadi nanti ia malah dilibatkan. Karena kejadian itu bagaimanapun terjadi karena bermula dari rencananya. "Saya permisi." Risa langsung buru-buru pergi.
Anggara juga tak berusaha menghalangi. Tapi ia akan mengawasi gerak-gerik wanita ini. Pak Anggaranya ada? Tantri datang ke kantor mantan suaminya. Anggara mengajak bertemu di jam makan siang di luar. Tapi Tantri merasa lebih baik ia datang ke kantor. Sudah lama juga ia tak datang. Maaf, Ibu sudah ada janji sebelumnya? Saya mantan istri Pak Anggara. Jadi kalaupun saya mau datang, saya nggak perlu janji temu. Kamu baru di sini, ya? Tantri menatap sekretaris baru suaminya itu tak suka. Iya, Bu, saya baru di sini. Pantas. Saya baru lihat kamu. Lalu di mana Pak Anggara? Pak Anggara sedang ada pekerjaan sebentar. Ibu tunggu dulu saja di sini. Di sini? Iya, Bu. Jawab Laya sopan. Kamu nggak dengar tadi saya ngomong apa? Saya ini mantan istri Pak Anggara. Terang Tantri dengan intonasi yang lebih jelas. Iya, saya tahu, Bu. Laya masih bisa tersenyum, meski kesal juga. Sudah mantan istri, kenapa sombong sekali gayanya? Tapi di dalam ada istri Pak Anggara. Jadi, maaf, saya tidak bisa membiarkan ibu masuk. Puri maksudnya? Iya. Bu Puri ada di dalam. Tantri makin meradang. Tak menyangka kalau Anggara berani membawa istri penggantinya itu datang ke kantor. Yang artinya, Anggara tak malu mengakui wanita tersebut di depan umum. Tantri tiba-tiba berjalan menuju ke ruangan Anggara. Laya yang melihat itu berusaha mencegah. Tapi tentu saja tidak ada yang bisa mencegah seorang Tantri. Bu! Tantri sudah berhasil masuk. Puri yang masih di dalam tentu kaget melihat pintu yang tiba-tiba terbuka dengan keras, lalu memunculkan wajah Tantri. Ternyata kamu di sini! Sinis Tantri. Maaf, Bu. Laya merasa tidak enak melihat ketidaknyaman istri atasannya. Tidak apa-apa. Puri memberi isyarat ke Laya untuk keluar. Wanita itu menurut. Ada apa mencari suamiku? Tanya Puri dengan sikap tenang. Suamimu yang mengajakku bertemu. Tantri duduk di sofa yang berseberangan dengan Puri. Oh, kami masih sering bertemu. Kalau kamu lupa di antara kamu ada Sania, putri kesayangan Mas Anggara. Oh, ya? Puri tersenyum. Tapi kalau boleh jujur, menurutku, Sania sama sekali tidak mirip Mas Anggara. Apa maksudmu? Tantri terkejut, juga marah. Kurang ajar sekali kamu. Tantri! Pintu tiba-tiba terbuka dan muncul Anggara di sana. Mas, tolong, ya ajari istri kamu. Mulutnya benar-benar nggak sopan. Tantri mengadu. Memang istriku bilang apa? Anggara melirik Puri yang nampak tenang-tenang saja. Dia bilang Sania nggak mirip kamu. Yang artinya dia meragukan Sania sebagai putri kamu. Adu Tantri menggebu. Anggara melirik Puri sekali lagi. Bukannya apa? Ia hanya heran kenapa Puri terkadang bisa menebak sesuatu yang bahkan orang terdekatnya saja tak pernah terpikirkan. Kamu harus kasih dia pelajaran, Mas. Beraninya dia ngomong begitu tentang anak kita. Tantri kembali mengompori. Bukannya memang iya? Anggara menimpali dengan tenang dan membuat Tantri bingung. Apa maksudnya dengan bukannya memang iya? Maksud kamu, Mas? Bukannya Sania memang bukan anakku? Anggara sedikit bergetar saat mengatakannya. Ia mengetahui itu di saat ia sudah sangat menyayangi Sania. Hingga ia tak tega harus mengungkapkan itu pada putri kesayangannya. Apa maksud kamu, Mas? Tantri ingin mengelak, tapi wajahnya terlanjur pucat. Aku rasa kamu lebih tahu tentang siapa ayah Sania. Ini yang ingin aku bahas sekarang. Mumpung ada istriku. Kita bahas sama-sama. Karena aku tidak mau ada rahasia di antara kami. Rahasia Anggara. Maksud kamu apa, Mas?
Kamu juga meragukan kalau Sania anak kamu? Tantri terlihat marah besar. Ia harus berakting sebaik mungkin. Selama mantan suaminya tidak punya bukti, maka rencana harus tetap berjalan seperti semula. Bukan meragukan, tapi kenyataannya memang Sania bukan anakku. Anggara duduk di samping istrinya dan Tantri menyusul. Jangan sembarangan kamu, ya, Mas. 9 bulan aku mengandung Sania dengan susah payah. Kamu seenaknya menuduhnya bukan anak kandung kamu. Tidak perlu banyak akting, Tantri. Aku sudah tahu semuanya. Bahkan sebelum perceraian kita. Itu sebabnya aku sengaja jarang pulang ke rumah. Karena aku mau melihat apakah kamu akan terganggu dengan ketidakhadiranku di rumah kita. Tapi apa? Alih-alih marah-marah dan menyuruhku pulang, kamu malah menemui pria lain di belakangku. Anggara tersenyum sinis sembari menunjukkan bukti foto kebersamaan Tantri dan Doni di saat mereka masih bersama sebagai suami istri. Jangan mengelak. Ini bukti sudah aku simpan begitu lama. Sengaja aku menyimpannya. Karena suatu saat aku harus menjelaskan tentang hal ini pada Sania. Ketika ia menikah nanti, aku tidak akan bisa menjadi wali nikahnya, karena aku bukan ayah kandungnya. Sebenarnya Anggara berniat menutupi kelakuan Tantri. Tapi karena semakin kesini, Tantri semakin mengusik kehidupan pribadinya dengan dalih anak, dan anak. Anggara akhirnya memutuskan untuk tidak diam lagi. Tantri seketika kehilangan kata-katanya. Foto itu sama sekali tidak menjelaskan kalau Sania bukan putri kandungmu, Mas. Anggara kembali tersenyum simpul. Aku tahu. Aku juga tidak sebodoh itu, Tantri. Aku diam-diam sudah melakukan tes DNA, tapi aku yakin kamu pasti akan menyangkalnya. Jadi, bagaimana kalau kita lakukan tes sekali lagi? Supaya sama-sama enak. Aku juga malas kalau harus berdebat denganmu. Karena itu hanya buang-buang waktu. Anggara tentu sudah menduga hal ini. Tantri pasti akan menyangkal tuduhannya. Tentukan tanggal dan rumah sakitnya. Lebih cepat lebih baik. Kamu tenang saja, aku akan tetap bertanggung pada Sania. Tapi besaran nominal yang akan kuberikan selanjutnya, tidak akan sama lagi seperti sebelumnya. Karena aku pikir, selama ini aku terlalu baik padamu. Semakin hari kulihat kamu semakin melunjak dan tidak tahu diri, terus ikut campur rumah tangga aku. Padahal selama ini aku sama sekali tidak pernah mengusik keharmonisan rumah tanggamu. Kalaupun aku baik padamu, semua hanya karena Sania. Tidak lebih. Anggara dengan lancar mengungkapkan semuanya. Sesuatu yang sudah begitu lama ia pendam. Ia obati sendiri luka hatinya. Karena ia seorang pria. Ia harus menjaga harga dirinya. 2 kali kegagalannya yang berikutnya. Ia juga tak banyak bicara. Ia selalu terlihat tegar di luar seolah masalah itu tak berarti baginya. Meski jangan ditanya, tentu saja ia pernah menangisi kisahnya. Tapi semua ia simpan sendiri tanpa seorang pun tahu. Sekali lagi, karena ia seorang pria. Kalau terbukti Sania anakmu bagaimana? Akan tetap sama. Aku hanya akan bertanggung jawab pada kebutuhan Sania. Aku tidak akan menambahkan nafkah untukmu. Karena kamu bukan istriku lagi. Aku rasa Doni sangat bertanggung jawab pada kebutuhanmu dan bisa memberimu segalanya. Sampai kamu lebih memilihnya daripada mempertahankan rumah tangga kita dulu. Bukan aku yang tidak mempertahankan kamu, Mas. Tapi, tidak perlu dibahas lagi. Potong Anggara. Aku sudah menutup kisah lama. Aku hanya akan fokus pada apa yang kujalani saat ini. Aku hanya ingin membicarakan ini. Pembicaraan selesai. Kamu boleh pergi. Karena aku ingin makan siang berdua saja dengan istriku. Puri yang sedari tadi hanya menjadi pendengar sejujurnya sedikit terkejut. Ia sempat menganggap suaminya bodoh juga karena terus melibatkan sang mantan istri dalam kehidupannya. Rupanya di balik itu semua, ternyata ada hati seorang anak kecil tak berdosa yang sedang dipikirkannya. Anak yang bahkan bukan anak kandungnya. Perasaan apa ini? Puri seketika berada di sebuah dimensi yang berbeda. Ketika perasaan aneh itu merasuk dalam dadanya. Apa aku mulai mengaguminya? Tidak. Jangan.
Oke. Akan aku buktikan kalau Sania benar putri kandungmu, Mas. Jangan kamu kira, nafkah yang selama ini kamu berikan itu besar. Karena kamu tidak merasakan bagaimana rasanya mengandung, melahirkan. Aku juga yang mengurus Sania dari saat masih bayi sampai sebesar sekarang. Uangmu bahkan tak sanggup membayar lelah seorang ibu yang membesarkan anaknya. Tantri malah mencoba playing victim. Kalau begitu mintalah bayaran pada ayah anakmu. Bukan aku. Karena aku bukan ayah kandungnya. Sania anakmu. Kita buktikan nanti. Tantri mengambil tasnya dengan marah. Baik. Kita lihat nanti. Tantri meninggalkan ruangan dengan marah. Pintu ruangan bahkan dibanting kasar sampai membuat Lei terlonjak dari kursinya. Mantan istri gila. Gumamnya. Kenapa, Beb? Gatan akhirnya menghubungi Risa balik. Aku dipecat. Kok bisa? Semua gara-gara si Puri. Maksudnya gimana? Kamu ribut sama Puri? Gatan sudah menduga hal ini. Karena malam itu ia juga hampir dihajar oleh suami Puri. Tapi Risa diperingati malah meremehkannya. Dia ngadu sama suaminya. Aku nggak terima, Beb. Aku nggak terima. Kita harus balas dendam. Sebelum mikirin balas dendam, mending kamu pikirin dulu nyari kerjaan. Gatan tak mau kalau nanti Risa menganggur. Ia yang harus repot berbagi gajinya dengan Risa. Buat diri sendiri saja masih kurang. Kok kamu gitu, sih? Kamu nggak marah gitu, ya? Harga diri aku itu diinjak-injak sama mantan kamu. Risa kesal bukan main dengan respon yang Gatan berikan. Ya aku marah, Beb. Cuma kamu kan butuh makan, butuh hidup. Kita realistis sajalah. Lawan kita juga bukan orang sembarangan. Balas dendam ke Puri, itu artinya kita harus berhadapan sama suaminya. Gatan balik kesal. Risa selalu saja gegabah. Apa-apa tak dipikir dulu, hanya menuruti emosi saja. Terus gimana? Udah kamu pulang dulu. Aku harus kerja lagi. Meskipun belum puas mengeluarkan unek-uneknya, Risa tak punya pilihan. Dengan pasrah ia menutup obrolan. Apa aku harus minta tolong ke Doni lagi? Gatan sepertinya tak bisa diandalkan. Hanya orang gila seperti Doni yang bisa membantu aksi balas dendamnya. Kamu baik-baik saja? Puri akhirnya memberanikan diri bertanya setelah suasana tegang sebelumnya. Kenapa? Tumben sekali istriku perhatian pada suaminya. Anggara malah meledek dan membuat Puri langsung mencebikan bibirnya. Aku bukan perhatian. Aku hanya sedang basa-basi. Elaknya. Aku baik-baik saja. Anggara tahu Puri tak bermaksud basa-basi. Tapi seperti biasa wanita itu selalu dengan gengsinya yang tinggi. Aku sudah tahu hal itu lama. Sekarang aku sudah biasa saja. Sambungnya. Kenapa kamu pura-pura tidak tahu selama ini? Mungkin karena aku bodoh. Anggara tersenyum miris. Saat kecewa atau marah besar, Anggara justru akan menyingkir dan merenungi di mana kesalahannya hingga orang yang ia sayangi tega menyakitinya. Selain itu, ia melakukan itu sebagai pengendalian diri. Ia sering melihat ibunya mendapat kekerasan dari mendiang ayahnya. Ia takut hilang kendali dan melakukan hal yang sama. Itu sebabnya, alih-alih meluapkan amarah, ia lebih memilih menyingkir untuk beberapa waktu. Waktu yang tidak bisa ia sendiri tak bisa tentukan. Menurutmu apa aku seburuk itu? Puri tercenung mendengar pertanyaan itu. Ini untuk pertama kalinya ia melihat pria yang menjadi suaminya ini memperlihatkan kerapuhannya. Kenapa kamu bertanya begitu? Ya, pernikahanku gagal karena istriku memilih pria lain. Lalu 2 kali calon istriku juga kabur. Mungkin ada yang salah dengan diriku? Apa kamu tidak mencoba menyelidiki tentang 2 calon istrimu yang kabur? Yang satu sudah menikah. Kalau yang satu lagi, aku sedang menyelidikinya.
Apa kamu tidak mencoba bertanya pada salah satunya, kenapa mereka meninggalkanmu? Untuk apa? Dia sudah bahagia dengan kehidupan barunya. Aku tidak ingin terlihat menyedihkan dengan bertanya tentang sesuatu yang telah lewat. Anggara diam-diam merasa senang, karena mereka bisa berbicara layaknya dua orang yang saling mengerti satu sama lain. Lalu apa hasil penyelidikanmu tentang calon terakhirmu? Aku belum tahu. Rencananya setelah ini, orang suruhanku akan melaporkan hasilnya. Puri menatap wajah suaminya. Ternyata, laki-laki juga bisa terluka. Itu yang ia pikirkan. Lalu apa rencanamu nanti setelah tahu hasilnya? Aku hanya ingin tahu kenapa dia meninggalkanku. Itu saja. Kalau misalkan dia meninggalkanmu karena ancaman seseorang, apa yang akan kamu lakukan? Apa maksudmu? Anggara tak bisa meremehkan asumsi seorang Puri, karena beberapa kali kesimpulannya selalu tepat. Mantan istrimu sepertinya tidak suka kamu menikah lagi. Ini hanya pemikiranku, mengingat sikapnya selama ini padanya. Jadi itu yang kemudian aku simpulkan. Anakmu juga beberapa kali bersikap aneh, tidak seperti anak seumurannya. Dia masih kecil, tapi beberapa kali seperti takut kehilangan hartamu. Sepertinya dia mendapat pengaruh buruk dari ibunya. Puri akhirnya mengungkap semua pemikirannya. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Lagi dan lagi dugaan Puri tak berbeda jauh dari yang ia pikirkan. Ya, karena kamu selalu berpihak ke mantan istrimu. Jadi kupikir, apapun yang kukatakan percuma. Puri bicara apa adanya. Anggara memaku. Kalau diingat-ingat lagi, ia akui bahwa ia begitu bodoh selama ini. Ia seperti tersihir dan terus melibatkan tantri dalam setiap urusannya. Bahkan saat ia memilih calon istri, ia akan mendiskusikan hal itu dengan tantri. Yang aslinya, Anggara hanya ingin menunjukkan pada tantri bahwa ia baik-baik saja. Bahwa ia tetap bisa bahagia setelah lepas dari wanita itu. Dan menurutnya, bersikap baik pada orang yang telah menyakiti adalah kasta tertinggi dari move on yang sebenarnya. Tapi kalau dipikir lagi, ternyata ia belum seikhlas itu menerima pengkhianatan tantri. Apa itu juga sebabnya Tuhan selalu menggagalkan rencana pernikahannya? Karena sejatinya, ia hanya menggunakan mereka sebagai bagian dari balas dendamnya. Apa Sanya benar bukan anak kandungmu? Tanya Puri yang cukup penasaran. Anggara mengangguk lamat-lamat. Sebenarnya, aku punya satu rahasia lagi. Aku tidak pernah menceritakan ini pada siapapun sebelumnya. Tapi entah kenapa aku merasa bisa menceritakannya padamu. Anggara sendiri heran, mulut Puri sangat tajam. Tapi ia justru ingin berbagi rahasianya dengan wanita ini. Apa? Jantung Puri berdegup kencang. Lagi-lagi ia tak mengerti kenapa ia terus merasakan perasaan aneh ini. Sebenarnya, mungkin aku tidak akan bisa punya anak. Doni dan Tantri. Aku sudah menceritakan rahasia terbesarku. Bagaimana denganmu? Pancing Anggara. Siapa tahu dengan begini, Puri jadi terbuka padanya. Puri yang tak menyangka akan ditanya seperti itu terdiam untuk beberapa saat. Kenapa suaminya ini seperti mengetahui sesuatu tentangnya? Apa kamu juga menyelidiki tentangku? Telisik Puri. Anggara tak langsung menjawab, tapi pada akhirnya ia mengangguk pasrah. Bagaimanapun ia tak mungkin bisa mengelak. Ya, tapi aku tetap belum sepenuhnya bisa memahami hal apa yang membuatmu selalu takut bersentuhan dengan laki-laki. Pancing Anggara lagi. Ia tak langsung belak-belakan membahas tentang pemeriksaan. Karena sepertinya Puri sangat sensitif dengan kisah itu. Bisa jadi itu akan memunculkan lagi traumanya. Atau hal itu akan melukai harga dirinya jika langsung ia ungkapkan. Meski Anggara tak sama sekali menilai Puri rendah atas apa yang dialaminya. Tapi tentu saja hal itu akan berbeda jika dilihat dari sudut pandang korban. Puri memaku. Tubuhnya tiba-tiba berkeringat dingin, gelisah. Ia selalu takut kalau rahasianya diketahui orang lain. Ia takut, bukannya mendapat pembelaan atau sekedar kata penguat atau hiburan.
Justru ia akan disalahkan. Sepertinya yang mendiang ayahnya pernah lakukan, atau Risa yang malah tertawa di atas penderitaannya. Apa kamu baik-baik saja? Anggara bisa melihat kegelisahan Puri. Ternyata benar dugaannya. Puri sangat sensitif jika ada pembicaraan yang mengarah ke masa lalunya. Puri! Anggara ingin mendekat, karena ia melihat istrinya yang terlihat pucat, bahkan berkeringat. Padahal ruangannya sangat dingin karena AC. Tidak apa-apa. Puri berusaha untuk menguasai diri. Ia memejamkan matanya rapat, membuang segala pikiran negatif yang selalu menghampiri saat mengingat momen-momen itu. Kalau kamu tidak ingin bercerita, kamu tidak perlu menceritakannya. Apa kamu sudah tahu? Puri yakin, pasti Anggara tahu sesuatu tentangnya. Tahu apa? Anggara ingin menjawab iya, tapi di sisi lain ia takut kalau jawaban itu malah membuat istrinya tertekan. Orangnya? Puri mencoba menerka raut wajah suaminya. Orangnya? Anggara mengulang pertanyaan sang istri. Di detik itu Puri sadar bahwa suaminya belum mengetahui siapa pelakunya. Kejadian itu memang tidak diketahui banyak orang. Hanya dirinya, ibunya, budanya, ayahnya, Risa, Gatan, dan tentu saja Doni, sebagai pelaku. Tidak. Maksudnya, tidak ada yang ingin kuceritakan padamu. Puri bimbang. Entah sejauh apa yang suaminya tahu. Tapi Puri rasanya belum siap untuk berbagi cerita, meski suaminya juga dengan sukarela menceritakan aibnya. Anggara sebenarnya kecewa. Tapi sekali lagi, ia tidak bisa memaksa Puri untuk menceritakannya. Hubungan mereka sudah berkembang sejauh ini. Anggara tidak ingin ada jarak yang lebih jauh lagi hanya karena rasa penasarannya. Bukannya kamu ada janji untuk membahas jelita? Kalau begitu aku pulang saja. Puri meraih tasnya. Apa kamu tidak ingin tahu mengenai jelita? Tanya Anggara penasaran. Maksudnya, ia akan membahas tentang mantan calon istrinya. Anggara tak ingin Puri salah paham tentang tujuan dirinya mencari tahu. Hah? Puri memaku bingung. Tidak. Itu bukan urusanku. Aku tidak perlu tahu. Sayangnya, Puri malah tak peka dengan yang Anggara cemaskan. Bodoh. Anggara mengumpat dalam hati. Pikirannya terlalu jauh. Puri tidak mungkin cemburu pada masa lalunya. Karena hubungan mereka juga hanya sebatas status bagi wanita itu. Oke. Aku antar ke depan. Tidak usah. Aku bisa sendiri. Lagi pula kamu sibuk kan? Tidak. Aku tidak sibuk. Makananmu belum habis. Aku bisa menghabiskannya nanti. Tapi aku tidak perlu diantar. Lagi pula hanya ke depan ini. Puri tidak terbiasa dengan perhatian seperti ini. Jadi ia merasa aneh. Oke. Anggara akhirnya tak memaksa. Ia lupa kalau Puri sedikit berbeda dengan wanita yang ia kencani selama ini. Kalau butuh teman, hubungi saja Sandra. Saat ini ia tidak punya pekerjaan. Kalau dia tidak berguna, aku terpaksa memecatnya. Puri memutar bola matanya malas. Ia tahu itu hanya akal-akalan suaminya saja. Tidak ada manusia yang tidak butuh teman. Mungkin Sandra tidak bisa menjadi sahabatmu. Tapi setidaknya kalau kamu bosan dan ingin punya teman bicara, dia akan selalu ada untukmu. Karena aku menggajinya untuk menjadi teman bicaramu. Anggara tersenyum penuh arti. Tapi justru hal itu membuat Puri merasa tak nyaman. Perasaan tak nyaman yang aneh. Bukan tak suka, hanya ia belum terbiasa dengan perhatian seseorang pria setelah kejadian 10 tahunan yang lalu. Mas, gawat! Tantri langsung menghubungi suaminya begitu keluar dari perusahaan mantan suaminya. Meski Doni lebih muda darinya, tapi Tantri tetap memanggil suaminya dengan sebutan Mas. Karena secara penampilan Doni memang terlihat lebih dewasa dibandingkan usianya. Gawat kenapa? Sayang, Mas Anggara sudah tahu.
Tantri masuk dan membanting pintu mobilnya. Tahu apa? Tentang Sania. Sania? Mas Anggara sudah tahu kalau Sania bukan anak kandungnya. Usaha kita sia-sia, Mas. Tunggu. Kamu tenang dulu, jangan panik. Aku mana bisa tenang, Mas. Mas Anggara bahkan nantangin buat tes DNA. Tantri mengacak rambutnya. Kok dia bisa tahu? Gak tahu, Mas. Mas Anggara bahkan juga tahu tentang perselingkuhan kita dulu. Tunggu. Doni memejamkan matanya. Kalau menurut kamu sendiri, Sania itu darah dagingku atau benih Anggara? Doni sendiri tak pernah membahas hal ini dengan Tantri. Ia sejujurnya tak suka anak-anak. Mau Sania anaknya atau anak Anggara baginya tak masalah. Ia hanya mau dengan ibunya, Tantri. Karena Tantri punya ambisi dan kegilaan yang bisa mengimbanginya. Sulit menemukan wanita yang sefrekuensi dengan dirinya. Aku juga nggak tahu, Mas. Tantri pun selama ini tak peduli. Yang ia tahu, Sania lahir saat ia masih berumah tangga dengan mantan suaminya. Tapi kalau dari kemiripan, memang Sania lebih mirip dengan Doni ketimbang Anggara. Intinya Mas Anggara sudah tes DNA, dan hasilnya Sania bukan anaknya. Berarti Sania anak kamu, Mas. Berarti rencana kita gagal? Mas Anggara juga berniat mengurangi jatah bulanan. Dia hanya akan menghitung kebutuhan Sania. Berarti nggak ada lagi jatah buat aku, Mas. Semua gara-gara istri barunya itu. Tantri semakin dendam pada Puri. Wanita itu benar-benar telah merusak rencana mereka. Kamu harus balas dia lebih kejam, Mas. Rencana kita harus dipercepat. Tunggu, Tantri. Kita pikirkan dulu masalah tes DNA. Apa ada cara untuk merubah hasilnya? Aku nggak yakin. Tapi percuma, Mas. Meskipun terbukti Sania anaknya, Mas Anggara tetap akan mengurangi nafkah sesuai kebutuhan Sania. Yang kita incar itu warisan Anggara, sayang. Kamu lupa? Oh, aku lupa, Mas. Tantri memejamkan matanya. Ia terlalu panik sampai lupa tujuan awal mereka. Kamu di mana sekarang? Di mana lagi? Aku di rumah. Aku pulang sekarang. Oke? Aku tunggu di rumah. Tantri menutup sambungan telepon. Matanya kembali terpejam. Kalau diingat lagi, sejujurnya ia menyesal telah meninggalkan Anggara yang mapan dan penyayang. Ia terlalu cepat mengambil kesimpulan saat mantan suaminya itu mengatakan bahwa perusahaannya nyaris bangkrut. Ia trauma. Orang tuanya pernah bangkrut. Lalu dalam semalam saja, kehidupannya langsung berubah 180 derajat. Dari punya segalanya sampai kehilangan segalanya dan diteror oleh penagih hutang. Tantri yang biasa tinggal di rumah mewahnya, tiba-tiba tinggal di rumah petak yang menyedihkan. Ia bahkan sampai tak berani bertemu dengan teman-temannya saking mengenaskan kehidupannya kala itu. Tantri sudah tidak ingin kembali ke posisi menyedihkan itu lagi demi apapun. Bodohnya, ia malah jatuh dalam pelukan Doni. Seseorang yang ternyata tidak memiliki pekerjaan yang jelas. Bahkan sampai saat ini ia tak tahu apa pekerjaan suaminya. Yang ia tahu, ia tidak pernah kekurangan. Meski nafkah dari Doni tak sebesar yang Anggara berikan. Tapi sampai detik ini, ada Anggara yang masih menyokongnya. Ia juga memiliki gajinya sendiri, sebenarnya tak seberapa. Ia masih tetap bekerja hanya supaya ia terlihat seperti wanita karir, dan terlihat pekerja keras di mata mantan mertuanya. Yang ia suka dari Doni adalah, pria itu sanggup membuatnya melayang dengan kesenangan di atas ranjang. Kesenangan yang tak pernah ia dapatkan dari Anggara. Dengan Doni ia banyak melakukan petualangan yang memabukkan. Gila, di luar nalar manusia normal. Pria itu menjanjikan kehidupan mereka tidak pernah kekurangan. Dan memang sampai saat ini hidup mereka sangat berkecukupan. Untuk tabungan hari tua, Doni mengatakan padanya, mereka punya Sania untuk diandalkan. Putrinya adalah satu-satunya penerus keluarga Anggara. Itu sebabnya,
Tantri dan Doni selalu berusaha menyingkirkan calon istri Anggara. Karena mereka tidak ingin posisi Sania tergeser, atau bagian Sania harus dibagi dengan keturunan Anggara yang baru. Bahkan mereka berencana menyingkirkan Anggara saat usia Sania telah legal menerima warisan. Mereka memang manusia-manusia serakah yang gila. Ingin hidup enak, tanpa harus bersusah. Sandra, aku mau ke taman dulu. Puri meminta Sandra yang menjadi sopirnya untuk berbelok ke taman kota. Ia ingin melihat danau sembari menikmati semilir angin. Siap, Bu? Sandra tersenyum senang. Entah pekerjaan macam apa ini. Banyak menganggurnya daripada bekerjanya. Pikir Sandra. Kadang jadi sopir, kadang jadi detektif. Memang luar biasa sekali bosnya. Ibu mau saya temani? Tawar Sandra. Tidak usah. Aku mau sendiri. Terus saya ngapain? Kalau kamu mau jajan beli saja. Ini uangnya. Puri memberikan beberapa lembar uang ke Sandra. Saya punya uang, Bu. Sandra tak enak hati. Terima saja. Ini juga bukan uangku, tapi uang suamiku. Puri memaksa Sandra menerimanya. Alhasil, Sandra tak bisa menolak. Kalau begini terus ia bisa kaya, pikir Sandra. Jajanan di pinggir jalan paling berapa, ia diberi 500.000. Lumayan. Batin Sandra yang mata duitan. Sementara itu, Puri berjalan ke tempat favoritnya. Beberapa kali ia pernah ke sana sendiri untuk menghibur diri. Semilir angin langsung menyapa dan menerbangkan rambutnya yang ia biarkan tergerai. Puri memejamkan matanya merasai kesejukan yang menenangkan. Sampai sebuah suara membuatnya waspada. Cekrek. Seseorang memotretnya. Puri langsung membuka matanya dan mencari sumber suara. Hai! Seorang pria tersenyum ke arahnya. Sorry, aku tiba-tiba ingin memotretmu. Karena... Hapus! Puri tak suka dengan orang yang tidak sopan mengambil foto orang lain tanpa izin. Ya? Pria itu kaget karena Puri membentaknya. Tapi kemudian ia sadar bahwa ia memang salah. Sorry, aku hapus. Pria itu menunjukkan kamera yang ia bawa dan foto yang barusan ia ambil telah terhapus. Puri langsung hilang mood dan berniat pergi. Hei, tunggu! Pria itu berlari mengejar. Sorry kalau aku mengganggumu. Tapi aku tidak berniat buruk padamu. Puri tak menggubrisnya dan terus berjalan. Puri? Tapi seseorang tiba-tiba memanggil namanya dan hal itu mau tak mau mengundang rasa penasaran Puri. Wanita itu menoleh dan menemukan sosok yang sangat ia kenali. Meski mereka tak begitu akrab dulunya. Kamu Puri kan? Wanita itu terlihat kegirangan. Salsa? Puri tanpa sadar menyebut nama teman lamanya. Seseorang yang pernah memberitahunya tentang hubungan Risa dan Gatan. Oh my God! Kamu ingat aku? Salsa terlihat senang bukan main. Yang Puri sendiri tak mengerti kenapa Salsa harus sesenang itu bertemu dengannya. Karena mereka tak seakrab itu juga dulunya. Andre, kamu gangguin Puri, ya? Salsa mendelik marah ke pria yang tadi mengejarnya. Pria itu nampak menggeleng dan mengangkat tangannya. Dia, siapamu? Tanya Puri yang penasaran pada pria yang tak sopan mengambil fotonya. Dia, kakakku. Keluarga jelita. Bu Puri sama siapa? Sandra mengintip dari balik pohon sembari menyeruput teh sisri yang barusan ia beli. Tidak mungkin ia santai-santai. Padahal ia digaji untuk mengawasi dan menemani istri bosnya. Baru juga Sandra hendak mencari tahu. Ponselnya berdering. Alhasil, Puri yang sedang mengobrol dengan Salsa dan Andre langsung menoleh. Ia ketahuan. Sandra nyengir.
Ia langsung mengangkat tangannya dan membentuk jarinya membentuk simbol peace. Setelahnya ia langsung kabur untuk menjawab panggilan dari bosnya. Halo? Siap, Pak. Kalian di mana? Padahal bosnya bisa melacak lokasi mereka. Tapi masih saja bertanya. Dumel Sandra dalam hati. Bu Puri minta mampir ke taman kota, Pak. Untuk? Kurang tahu, Pak. Mungkin cari angin. Tapi... Sandra melirik kembali ke istri bosnya yang sedang duduk lesehan dengan dua temannya. Tapi apa? Bu Puri sepertinya bertemu teman lamanya. Teman lama? Seingat Anggara, istrinya selalu bilang kalau dia tidak punya teman. Iya, Pak. Mereka sepertinya akrab. Ujar Sandra lagi melihat bagaimana teman wanita Puri yang terus tertawa dan bercerita. Sedang istri bosnya, jangan ditanya, seperti biasa, wajahnya sedatar lapangan GBK. Laki-laki atau perempuan? Ada dua, Pak. Laki-laki tampan dan satu lagi perempuan. Jawab Sandra apa adanya. Awasi mereka. Istriku selalu bilang kalau dia tidak punya teman. Takutnya mereka pengganggu. Tidak punya teman, tapi Bu Puri pasti punya kenalan, Pak. Meskipun mereka tidak dekat. Sandra mencoba berlogika. Masa iya orang hidup tak punya kenalan? Itu rasanya mustahil. Ya sudah kamu awasi mereka. Jangan jauh-jauh. Siap, Pak. Sambungan telepon terputus. Seperti mandat bosnya, Sandra langsung menghampiri Puri untuk memastikan bahwa istri bosnya bersama orang-orang yang baik. Hai! Sapa Sandra dengan senyum ramah. Puri yang tak expect Sandra akan ikut bergabung sedikit kaget. Oh, iya, kenalkan, ini temanku. Sebelum Sandra bicara macam-macam, Puri memilih untuk mengenalkan Sandra lebih dulu. Teman? Sandra menunjuk dirinya, memastikan pendengarannya tak salah. Tapi kemudian kode yang Puri berikan membuatnya tahu harus bagaimana bersikap. Oh, iya. Aku teman Bu, maksudnya teman Puri. Sandra langsung menyalami Salsa dan Andre. Untungnya Sandra memang agak-agak orangnya alias tak tahu malu. Jadi ia mudah mengakrabi orang baru. Salsa? Andre? Kalian teman lama? Sandra mencoba mengulik. Iya. Dulu kami satu SMP. Salsa yang menjawab, sedang Andre nampak diam saja. Pria itu terlihat fokus menatap pada Puri. Wah. Jadi ceritanya ini reunian, dong. Aku nggak apa-apa ikut gabung? Ya nggak apa-apa. Kita sebenarnya dulu bukan teman akrab. Salsa nyengir. Oh. Sandra melirik Puri yang masih memasang wajah datar. Dulu Puri murid paling cantik di sekolah. Disapa aja aku sudah senang banget. Salsa kembali menampilkan ekspresi speechless. Berbanding dengan Puri yang masih slow saja. Padahal ada yang memujinya sebegitunya. Kalau Sandra pasti sudah besar kepala. Kamu terlalu berlebihan. Tapi kemudian Puri memberikan responnya. Kalau bisa memilih, aku ingin terlahir jelek saja. Puri sebenarnya sedang menyindir Andre yang sedari tadi terus memperhatikannya. Sebenarnya dulu ia sering mendapat perhatian semacam itu. Jujur, dulu ia suka jika menjadi pusat perhatian. Tapi setelah kejadian itu, Puri menjadi sangat benci jika ada yang melakukan itu padanya. Karena hal itu mengingatkannya pada Doni yang selalu mengejarnya seperti orang gila. Ditolak berkali-kali, sampai akhirnya Puri menerima gatan untuk membuat pria itu menjauh. Tapi yang terjadi, pria itu malah semakin tak waras dengan menodainya. Jadi jelek itu nggak enak tahu, Puri. Buktinya aku selalu dibanding-bandingin sama kunyuk ini. Salwa melirik sewot ke kakaknya, yang 180 derajat berbeda jauh darinya yang upik abu. Hah! Andre langsung tak terima. Salsa langsung melengos sembari menjulurkan lidahnya.
Oh, iya. Kalian mau makan apa? Sini aku yang traktir. Sandra mencoba melerai dua saudara tersebut. Puri langsung protes karena sebenarnya ia tak ingin berlama-lama dengan mereka. Beneran? Tapi Salsa terlanjur kegirangan mendapat tawaran tersebut. Alhasil Puri harus menahan diri. Bisa saja sebenarnya ia pergi. Toh selama ini ia tak peduli bagaimana penilaian orang lain padanya. Tapi bagaimanapun ia sedikit punya balas budi ke Salsa. Karena dari Salsa ia mengetahui hubungan Risa dan Gatan. Lebih dari itu ia jadi tahu kalau Risa tidak tulus dengan persahabatan mereka. Risa lebih menganggapnya saingan ketimbang sahabat. Halo? Risa akhirnya menghubungi Doni. Selama 10 tahun ini, mereka sebenarnya tidak ada komunikasi. Tapi beberapa waktu lalu, mereka tanpa sengaja bertemu dan bertukar nomor. Dulu, Doni kerap kali berganti nomor. Tapi ternyata, nomor terakhir yang Risa simpan masih aktif dan bisa dihubungi. Halo? Suara Doni terdengar di seberang sana. Tumben belum ganti nomor. Kamu pikir aku penjahat, ganti-ganti nomor? Saud Doni dengan santai. Ia langsung mengenali Risa dari suaranya. Bukannya memang iya? Sindir Risa, yang sebenarnya tak menyangka Doni seberani itu dulu pada Puri. Padahal usia mereka masih remaja. Kenapa? Aku tahu kamu menghubungiku pasti ada sesuatu. Tahu aja kamu. Risa tersenyum licik. Entah kenapa ia merasa yakin Doni mau membantunya. Hanya feelingnya saja. Puri ada di kota ini. Aku tahu. Kamu pernah ketemu sama dia? Iya. Serius? Kami bahkan makan malam bersama dengan gembira. Doni mengatakannya dengan senyum mengerikan. Bagaimana tidak? Ia mengatakannya sembari membayangkan wajah Puri yang nampak tertekan selama makan malam dengannya. Gila! Serius kamu? Risa tentu saja kaget. Ia pikir ini akan menjadi kabar mengejutkan bagi Doni. Malah pria itu sudah makan malam dengan Puri. Suaminya, mantan suami istriku. Doni tak menutupi. Justru Risa yang dibuat melongo. Maksudnya, mantan istrimu pernah menikah sama Pak Anggara? Risa memastikan. Karena ia masuk ke perusahaan saat atasannya itu sudah menduda lama. Gila! Sesempit inikah dunia? Han! Doni memejamkan matanya. Teringat lagi bagaimana ia pertama kali menggagahi Puri. Wanita itu ketakutan, berteriak, meludahinya, melawan sekuat tenaga, memukulnya, menamparnya. Tapi tentu saja tenaga remaja itu tak cukup kuat untuk mampu melawannya. Ia mereguk kenikmatan pertamanya dalam iringan tangisan seorang gadis 14 tahun yang malang. Cinta pertamanya, tapi juga luka pertamanya. Puri menolaknya mentah-mentah. Puluhan penolakan halus yang akhirnya berujung pada rasa muak. Karena Doni selalu berusaha melekehkannya. Puri menamparnya, bahkan mengumpatinya dengan kata-kata kasar saking tak tahannya dengan kelakuan Doni yang semakin menggila. Bahkan kehadiran Gatan tak cukup mampu membuat pria itu berhenti mengganggunya. Bagaimana reaksinya saat bertemu denganmu? Risa penasaran. Karena padanya Puri seperti sangat dendam. Menurutmu dia akan tersenyum manis padaku setelah apa yang kulakukan padanya? Doni tertawa. Entah apa yang ditertawakannya. Ngomong-ngomong, bukannya Puri tambah cantik dan menggoda? Pancing Risa. Kenapa? Kamu mau membantuku mendapatkannya lagi? Doni teringat kerjasama mereka di masa lalu. Kalau kamu mau, aku siap membantu. Pancingannya ternyata diterima. Kamu kerja di perusahaan Anggara sepertinya. Apa dia minta bantuan suaminya untuk menyingkirkanmu? Tebak Doni tepat sasaran. Ya, begitulah. Dia membuatku dipecat dari perusahaan. Mau tak mau Risa jujur.
Lagi pula tak masalah juga kalau Doni tahu tujuannya. Sudah kuduga. Doni menarik sudut bibirnya. Pernikahan mereka tanpa cinta. Tapi seperti dugaannya, mencintai Puri bukanlah hal yang sulit. Kuduga apa? Tanya Risa penasaran. Intinya kamu mau mengajakku bekerja sama kan? Tukas Doni yang sudah paham maksud Risa menghubunginya. Ya, seperti itu. Oke, aku terima ajakan kerja samamu. Di mana posisi kalian? Anggara akhirnya menyusul setelah bertemu dengan orangnya untuk membahas jelita. Ia penasaran siapa teman istrinya. Karena Puri selalu mengatakan tak punya teman. Terlebih Sandra mengatakan kalau teman prianya sangat tampan. Anggara jadi buru-buru datang. Bapak kesini? Sandra kaget. Sejak kapan bosnya rela meninggalkan pekerjaannya hanya untuk menyusul pasangannya? Selama ia bekerja, Sandra tak pernah melihat Anggara seperti ini. Aku sudah di taman. Kalian di sebelah mana? Anggara tak sabaran. Lalu bersamaan dengan itu, ia melihat Sandra yang melambaikan tangannya. Anggara langsung mematikan sambungan telepon dan berjalan ke arah istrinya berada. Suami kamu, ya? Tebak Salsa. Bukan. Sandra menggerakkan tangannya sebagai tanda kalau tebakan Salsa sangat salah. Di satu sisi, ia juga tak enak pada Puri. Meski istri bosnya itu terlihat diam saja. Tapi dalam hati siapa tahu sudah tumbuh benih cinta. Pacar kamu berarti? Tebak Salsa lagi. Bukan. Dia suamiku. Tiba-tiba Puri angkat bicara, yang seketika membuat suasana menjadi awkward. Terutama untuk Salsa. Meski Andre juga terlihat kaget. Ia pikir Puri belum menikah. Oh, sorry. Salwa nampak tak enak hati. Tidak apa-apa. Kenalkan, suamiku. Kebetulan Anggara sudah gabung jadi Puri langsung mengenalkannya. Anggara awalnya kaget. Puri langsung mengenalkannya sebagai suami. Tapi kemudian ia paham, Puri bersikap seperti itu berarti ada sesuatu. Ia langsung menjabat tangan Salsa dan Andre untuk sebagai bentuk pengenalan diri. Anggara, Anggara, Salsa, Andre. Setelah itu Anggara langsung mengambil tempat di samping Puri. Kenapa kamu kesini? Tanya Puri penasaran. Bukannya suaminya itu ada urusan. Apa urusannya secepat itu selesai? Kebetulan aku lewat di sini. Tapi dari raut wajah suaminya, Puri tahu tidak ada yang namanya kebetulan. Mana ada lewat di jalan lalu terpikir mampir ke taman kota di saat masih jam bekerja. Oh, kebetulan yang sangat kebetulan sekali. Sindir Puri halus. Kenapa? Kamu suka kan aku menyusulmu ke sini? Balas Anggara tak mau kalah. Kenapa aku harus suka? Lalu kenapa wajahmu begitu? Begitu bagaimana? Wajahku memang seperti ini. Kamu terlihat senang aku datang. Anggara melemparkan smoke-nya. Apa? Puri langsung tak terima. Apa terlihat? Batinnya panik. Jangan sembarangan. Elaknya. Berarti kamu tidak suka aku datang? Suka. Puri keceplosan. Maksudku biasa saja. Kenapa aku harus suka? Setiap hari kita bertemu ini. Puri langsung sewot. Apa-apaan mulutnya ini? Oh, begitu? Anggara tersenyum penuh arti. Begitu apanya? Kenapa kamu tersenyum? Puri kesal jadinya. Atau lebih ke malu sebenarnya. Kenapa? Suamimu ini tidak boleh tersenyum? Balas Anggara yang malah senang melihat wajah panik istrinya. Memangnya ada yang lucu? Ada? Apa? Kamu? Aku? Puri menunjuk dirinya bingung.
Kenapa kamu mulai menyebalkan lagi? Sementara itu, Sandra, Salsa, dan Andre malah macam obat nyamuk yang sedang menonton pasangan suami istri yang tengah ribut tak penting. Di saat semua hanya bisa bengong, dering ponsel tiba-tiba membuyarkan perhatian mereka. Rupanya ponsel Anggara yang berdering. Sebentar. Anggara menjawab panggilan yang ternyata dari ibunya. Halo, Ma? Anggara? Ya? Keluarga Jelita datang ke rumah. Apa? Permintaan ayah Jelita. Puri sesekali melirik suaminya yang terus diam sepanjang perjalanan pulang. Ia segan untuk bertanya karena sepertinya ada banyak hal yang suaminya itu pikirkan. Terlihat sekali dari raut wajahnya. Sejujurnya, ia juga bertanya-tanya apa gerangan tujuan orang tua Jelita datang. Dan apa hasil dari penyelidikan orang suruhan suaminya mengenai mantan calon istrinya itu. Kenapa aku harus pusing? Kenapa aku harus terganggu? Puri kesal sekali rasanya. Ada apa dengan perasaannya? Bukannya seharusnya ia acuh saja seperti biasanya. Kenapa harus buang-buang waktu memikirkan hal tak penting seperti ini? Kemana Puri yang dulu? Ada apa dengannya? Tak lama mereka tiba di rumah. Ada mobil yang terparkir di sana. Sudah pasti itu mobil orang tua Jelita. Anggara turun lebih dulu. Pria itu awalnya ingin buru-buru berlari menuju ke rumah, tapi kemudian pria itu berbalik karena teringat bahwa ia pulang bersama istrinya. Tidak apa-apa. Kamu temui mereka dulu, mereka sudah menunggu lama. Sejujurnya, Puri kesal sekali tapi tentu saja ia tak memperlihatkannya. Lagi pula, kenapa ia harus kesal? Ayo. Tapi Anggara tetap mengulurkan tangannya. Memintanya untuk menerimanya. Mau tak mau Puri menyambut uluran tangan tersebut. Meski ia sedikit bingung. Haruskah seperti ini? Tapi belum sempat ia bertanya, Anggara sudah menariknya untuk segera masuk. Puri menatap tangan mereka yang saling bergandengan. Lagi-lagi ia terdiam. Baru menyadari bahwa ia mulai terbiasa dengan sentuhan suaminya. Sesampainya di ruang tamu, Anggara melepas gandengannya dan menyapa orang tua Jelita. Awalnya Puri ragu untuk menyapa, tapi kemudian ia sadar bahwa ia pun harusnya melakukan hal yang sama. Dia, istrimu? Pria berambut putih itu menanyakan status Puri. Mata tuanya lekat menatap pada sosok Puri yang berdiri di samping Anggara. Iya, Pak? Anggara sudah terbiasa memanggil ayah Jelita dengan panggilan Papa. Karena pria itu selalu memperlakukannya dengan baik selama menjalin hubungan dengan Jelita. Siapa namanya? Kali ini istrinya yang bertanya. Puri. Mereka kembali duduk di posisi masing-masing. Begitupun Anggara dan Puri, yang sebenarnya canggung berada di sana. Karena sepertinya orang tua Jelita terlihat tak berkenan dengan kehadirannya. Entah, itu hanya perasaannya saja atau bagaimana. Bu Gayatri, Nak Anggara, karena kami sudah menunggu lama juga di sini. Jadi langsung saja kami ingin sampaikan tujuan kami datang ke sini. Sebelumnya mereka sudah cukup banyak berbasa-basi dengan Gayatri. Jadi, menurutnya itu sudah cukup. Ada hal penting yang harus segera mereka sampaikan. Ada apa, Pak? Apa sudah ada kabar dari Jelita? Anggara sebenarnya sudah tahu posisi Jelita saat ini. Tapi ia ingin mendengar langsung dari mantan calon mertuanya. Jelita pulang semalam. Pria tua itu nampak tak terlihat bahagia saat menyampaikan kepulangan putrinya. Bagaimana keadaannya? Harso manggut-manggut. Entah apa arti dari anggukannya. Yang pasti sepertinya bukan sesuatu yang baik. Jelita hamil. Jawaban Harso membuat Gayatri, Anggara, dan Puri langsung terdiam. Terkejut, sudah pasti. Bahkan Puri tanpa sadar langsung melirik ke suaminya. Hamil? Anggara memastikan pendengarannya sekali lagi. Maksudnya, hubungannya dengan Jelita belum sejauh itu.
Ya, lebih tepatnya dihamili. Jelita dipeks. Suara Harso tercekat. Itu sebabnya, dia kabur di hari pernikahan kalian. Bukan sengaja Jelita ingin mempermalukan kamu, atau dia ada yang lain. Jelita tidak punya keberanian untuk bicara sejujurnya. Dia takut Na Anggara tidak mempercayainya. Karena Jelita bilang Na Anggara pernah dikhianati sebelumnya. Tidak ada yang tidak terkejut dengan penjelasan Harso. Puri yang punya trauma yang sama sampai harus menahan nafasnya selama beberapa detik. Karena ia tak menyangka kalau itulah yang terjadi. Tapi lebih dari itu, kenapa hatinya tiba-tiba sakit? Sebenarnya ada apa dengan dirinya ini? Kenapa ia sudah berpikir sejauh ini? Di mana Jelita sekarang, Pak? Anggara bersuara. Meski ia masih tak menyangka kalau kejadiannya seperti ini. Jelita ada di rumah kami. Dia belum berani menemui kamu. Harso melirik ke Puri sekilas. Dan hal itu sedikit membuat Puri tak nyaman. Apa maksudnya pria itu terus melirik ke arahnya? Apa ya dianggap pengganggu di sini? Izinkan saya bertemu dengan Jelita. Lebih baik jangan dulu. Saat ini kondisinya masih belum baik. Dan sebelumnya, ada sesuatu yang ingin Bapak bicarakan dengan kamu. Apa itu? Tolong, nikahi Jelita. Dia hamil bukan atas kemauannya. Dia tersiksa, apalagi setelah mendengar kalau kamu malah menikahi gadis lain. Mental Jelita semakin terpuruk. Maaf. Gayatri yang sedari tadi menyimak ikut angkat suara. Tapi Pak Harso juga tak bisa menyalahkan Anggara. Dia pernah gagal di pernikahan sebelumnya. Kami tidak mungkin menanggung malu dua kali. Maka itu kami terpaksa mengambil keputusan untuk mencari pengganti Jelita. Itu makanya, Bu Gayatri. Saya katakan, mental Jelita terganggu. Dia tidak bisa jujur pada Anggara. Alasannya pun sudah saya kemukakan tadi. Tapi tidak mungkin anak saya menikahi Jelita sedang Anggara sudah menjadi suami dari menantu saya. Itu makanya sekali lagi, Bu Gayatri. Saya datang ke sini baik-baik untuk mendiskusikan masalah ini. Tuh, maaf. Nona ini hanyalah istri pengganti. Saya yakin Anggara juga belum mencintainya. Itu makanya, apa salahnya saya meminta Anggara menikahi anak saya? Masalah Nona ini nanti bisa diselesaikan belakangan. Apa maksud Bapak diselesaikan belakangan? Tukas Gayatri lagi. Apalagi, Bu? Ya diceraikan. Toh mereka juga tak saling cinta. Potong Marlinda, Ibu Jelita. Apa Bu Gayatri ini tak kasihan dengan Jelita? Secepat itu Bu Gayatri melupakan kebaikan anak saya karena menantu baru ibu ini? Marlinda nampak tak terima. Kalau memang Jelita dipeks, kenapa tidak lapor polisi, biar diurus pihak berwajib? Gayatri mencoba bicara pelan. Pernikahan bukan mainan, menikahi dua wanita tidak akan ada dalam kamus keluarganya. Bu Gayatri tahu kenapa banyak korban PMS yang tidak speak up atau lapor polisi? Tekan Harso. Mereka malu, Bu, malu. Bagi korban kalau sampai berita ini tersebar akan melempar kotoran ke wajah mereka. Belum lagi media negeri ini yang tak berpihak pada korban. Bukannya disamarkan malah wajahnya dipampang di depan. Ibu tega melihat Jelita dipermalukan seperti itu. Nama baik keluarga kami hancur. Apalagi Jelita cukup punya nama karena dia punya banyak pengikut di media sosialnya. Saya tidak tega anak saya jadi bahan perbincangan di negeri ini. Apalagi dengan kasus seperti ini. Wajah Harso memerah. Ia seolah ikut merasakan kepedihan putrinya. Bahkan Puri pun langsung terbawa emosional. Tiba-tiba Puri teringat ayahnya. Saat itu, bukannya melindunginya, atau sekedar memberinya penghiburan. Ayahnya malah menyalahkan dan memakinya, menyalahkan ibunya yang dinilai tak becus dan tak bisa mendidiknya. Tapi lebih dari itu, perasaan emosional Puri saat ini, bukan hanya karena teringat kejamnya sang ayah. Tapi tiba-tiba timbul rasa takut kehilangan yang teramat sangat. Bukan begitu maksud saya, Pak. Anda seenaknya meminta Anggara untuk menceraikan istrinya. Menantu saya juga punya perasaan, Pak Harso. Tidak segampang itu.
Gayatri bagaimanapun tak enak hati, melihat mantan calon besannya mengatakan hal seperti itu hanya melihat dari sisi anaknya saja. Apalagi ia yang membuat Puri masuk dalam masalah ini. Aku tidak apa-apa, Ma. Puri menyela. Ia sudah melewati proses yang panjang untuk sedikit bisa berdamai dengan masa lalu kelamnya. Tapi Jelita, saat ini butuh dukungan. Bagaimanapun wanita itu pasti sangat terpukul melihat calon suaminya menikahi wanita lain. Benar kata, Bapak? Puri ingin menyebut nama ayah Jelita, tapi ia tak tahu namanya. Saya dan Mas Anggara tidak saling mencintai. Saya tidak akan menghalangi kalau Mas Anggara ingin menikahi Jelita. Puri berusaha untuk tersenyum, tapi ternyata kali ini aktingnya tidak semulus biasanya. Yang selalu sok kuat dan sok tegar dalam kondisi apapun. Entah apa yang salah, padahal seharusnya ia ikhlas-ikhlas saja. Toh, seringkali ia meminta cerai. Saya permisi dulu, tidak perlu sungkan. Silakan diskusikan. Saya baik-baik saja. Puri berpamitan, karena ia merasa tak berhak ikut campur terlalu jauh dalam perbincangan tersebut. Apa kamu masih mencintaiku? Wanita menangis. Saat sedang merasa tak baik-baik saja, Puri akan menggambar seorang gadis yang tengah menangis. Sesuatu yang menggambarkan dirinya saat itu. Kenapa aku menggambar begini? Puri menatap hasil gambarnya. Tak lama ia menggeleng dan menyobek kertas yang menjadi media gambarnya menjadi sobekan kecil hingga tak berbentuk lagi gambar aslinya. Setelahnya Puri membuang sampah kertas itu ke tong sampah. Mungkin aku harus mandi. Puri lalu berjalan ke kamar mandi. Sepertinya ada yang salah dengan tubuhnya yang terus merasa gerah. Padahal AC menyala di angka 16. Iya, sepertinya aku kepanasan karena baru dari luar. Hampir 1 jam Puri menghabiskan waktunya untuk berendam. Bersenandung riang, hanya untuk menghibur dirinya. Tapi sayangnya, ia tak mau mengakui itu. Atau bahkan tak sadar ia melakukan itu untuk mengalihkan perasaan tak nyaman di hatinya. Anggara sempat ke kamar sebenarnya. Ia ingin berpamitan untuk menemui Jelita. Tapi yang ia dengar malah senandung sang istri, yang selama menikah tak pernah ia dengar bahkan 1 kali pun. Apa dia sesenang itu Jelita kembali? Itu yang Anggara pikirkan. Mengingat seringnya selama ini Puri meminta cerai darinya. Setelah Jelita kembali, bukankah peluang perceraian itu terbuka lebar? Apalagi setelah permintaan ayah Jelita yang Puri juga seolah tak keberatan dan malah mendukungnya. Setelah mandi, Puri memutuskan untuk memasak. Memang bukan makanan istimewa, hanya mie instan dengan campuran sayur, sosis dan telur. Makanan yang dulu sering menemani masa-masa beratnya. Saat uang menipis dan ibunya butuh terapi, Puri hanya akan memakan sebungkus mie sebagai makan pagi, makan siang bahkan makan malamnya. Karena biaya terapi tidak masuk dalam tanggungan kartu kesehatan pemerintah. Enak. Puri tersenyum, teringat lagi dulu biasanya ia memakan makanan itu sembari menemani ibunya yang berbaring di kasurnya. Sembari makan, ia akan mengajak ibunya bercerita. Karena memang Puri tak punya teman, satu-satunya teman bicaranya adalah ibunya. Dan budenya yang sesekali menghubungi lewat sambungan telepon. Karena budenya waktu itu bekerja di rumah ini. Cie, yang sebentar lagi bakalan menjanda. Dik Atik mulai menyindir Puri yang sedang makan sendirian di meja makan. Puri terus menyantap mianya dan berusaha tak menggubris celotehan pembantu Resa itu. Siap-siap, lo, ya jadi rakyat jelata lagi. Jangan sok jadi nyonya lagi. Wong kamu itu cuma ponakannya babu, kok. Hidup itu tak seindah dongeng Cinderella, yang endingnya, akhirnya mereka menikah dan hidup bahagia selamanya. Atik cekikikan. Karena merasa apa yang ia katakan pasti tepat kena ke mental Puri. Tahu nggak Pak Anggara lagi kemana dari tadi belum pulang? Atik duduk di sebelah Puri. Pak Anggara sedang menemui Non Jelita.
Mereka akan membicarakan pernikahan mereka dan juga rencana untuk menceraikan kamu. Oh, ya? Puri akhirnya tak tahan untuk menimpali. Iyalah, kamu itu tidak ada apa-apanya sama Non Jelita. Beliau itu selain cantik, orangnya lembut, sopan, rajin, berpendidikan. Gak kayak kamu yang judes dan pemalas. Atik mulai membandingkan. Atik? Tiba-tiba muncul Gayatri yang datang dengan kursi roda didorong oleh susternya. Iya, Nyonya. Atik langsung berdiri dari duduknya. Tolong jaga bicara kamu ke menantu saya. Kau tegur Gayatri keras. Maaf, Nyonya. Atik terlihat gemetaran. Minta maaf ke menantu saya. Atik mendongak, seolah protes dengan perintah majikannya. Apa? Masih belum jelas? Gayatri terlihat marah. Minta maaf ke menantu saya. Tegasnya sekali lagi. Puri melirik ke perempuan yang sebelumnya begitu sombong dan merendahkannya. Tidak usah, Ma, apa yang dikatakan Bik Atik memang benar. Tidak bisa. Saya tidak akan membiarkan siapapun menghina menantu di rumah ini. Apalagi kamu adalah menantu pilihan Mama. Atik, kalau kamu masih mau bekerja di sini, minta maaf sekarang juga ke menantu saya. Atik benar-benar dibuat tak berkutik dengan perintah sang majikan. Tapi ia tak punya pilihan lain selain menurut. Karena ia belum siap kehilangan pekerjaan. Maaf, Puri. Atik mengatakannya dengan berat hati. Kamu panggil apa menantu saya? Oh, maaf, maksud saya Bu Puri. Atik menunduk dalam-dalam. Tak berani menatap wajah majikannya. Hanya yang ia heran, Puri ini sama sekali bukan menantu yang bisa dibanggakan, entah dari sikap, karir ataupun kerajinannya. Kenapa majikannya ini selalu saja membela menantunya yang tak berguna itu? Ucapkan dengan benar. Tegas Gayatri sekali lagi. Maafkan saya, Bu Puri. Atik mengulang kata maafnya sekali lagi. Lain kali, saya dengar kamu mengolok-olok menantu saya lagi. Saya tidak akan segan untuk memecat kamu. Mencari pengganti kamu di sini bukan sesuatu yang sulit untuk saya. Baik, Nyonya. Kamu boleh pergi. Atik buru-buru pamit undur diri. Hingga ruangan itu hanya menyisakan 3 orang saja. Puri, Gayatri dan suster yang selalu menjaganya. Anggara belum pulang? Tanya Gayatri setelah lebih tenang. Belum, Ma. Gayatri menarik nafas panjang. Anggara tidak akan meninggalkan kamu. Dia hanya sedang menyelesaikan masalahnya. Mama akan pastikan itu. Puri sejujurnya tak tahu harus mengatakan apa. Hanya saja ia heran kenapa ibu mertuanya selalu membelanya. Sedang Puri akui selama ini ia tidak berperan selayaknya menantu yang baik di rumah ini. Kenapa? Mama baik sama aku? Puri tak ingin terus menyimpan tanya. Ia ingin mengetahui jawabannya. Karena Mama, mertua kamu. Artinya Mama juga orang tua kamu. Hati Puri berdesir hebat mendengar jawaban itu. Orang tua? Tapi, selama ini Puri tidak pernah bersikap baik ke Mama. Puri bahkan tak pernah ikut merawat mertuanya atau sekedar mengajaknya bicara basa-basi. Tapi kamu juga tidak pernah jahat ke Mama. Gayatri tersenyum, tapi entah kenapa ada yang berbeda dengan senyum itu. Puri benar-benar malu dengan jawaban mertuanya. Selama ini, ia sengaja menjadi menantu pemalas dan songong karena tidak ingin terjebak perasaan dalam pernikahan ini. Puri sengaja membentengi diri setinggi mungkin. Tapi kini, sepertinya ia tak perlu lagi melakukan itu. Karena wanita yang seharusnya menjadi istri suaminya juga telah kembali. Masalah perceraian hanya tinggal menunggu waktu. Puri, minta maaf, Ma. Kenapa minta maaf, Nak? Kamu tidak ada salah apa-apa. Selama ini, Puri tidak bersikap baik ke Mama. Tidak. Bagi Mama kamu tetap menantu yang baik.
Puri menggeleng. Kenapa rasanya sakit? Bukankah ini yang ia inginkan dulu? Diceraikan dan tidak terikat perasaan bodoh dengan pria manapun. Apa Puri boleh menganggap Mama seperti orang tua sendiri? Mungkin hanya ini yang bisa Puri lakukan terakhir kali sebagai permintaan maaf atas sikapnya selama ini. Boleh, tentu saja boleh. Gayatri tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, Puri juga tersenyum ke mertuanya. Perpisahan selalu menyakitkan, tapi sepertinya menciptakan kenangan baik dengan orang baik juga tak ada salahnya. Makasih, Ma. Anggara tertegun menatap sosok itu. Sosok yang dulu selalu cantik dan anggun, tapi kini jelita seolah menjadi orang yang berbeda. Tubuhnya kurus, matanya juga cekung, rambutnya nampak tak terurus. Tidak ada yang bisa Anggara katakan ketika sosok itu menangis saat menatap padanya. Mas. Jelita menangis sebelum kemudian memeluknya erat. Dan yang Anggara bisa lakukan adalah memberikan pelukan penghiburan pada wanita yang telah membuat tanda tanya besar setelah kepergiannya pada hari yang seharusnya menjadi hari pernikahan mereka. Mas, aku takut, aku takut. Tangis jelita kian pecah seiring pelukannya yang kian mengetat. Aku di sini. Jangan takut. Jelita memeluk Anggara kuat-kuat. Hanya saja ia merasa ada yang berbeda dengan pelukan Anggara yang tak sehangat biasanya. Mas. Ya? Setelah tahu kondisiku, apa kamu masih mencintai aku seperti dulu? Perubahan Puri. Apa? Bik? Tantri mendapat info dari Atik kalau Jelita telah kembali dan sedang mempersiapkan pernikahan dengan mantan suaminya. Iya, Bu. Tadi siang Pak Harsu sama istrinya ke sini. Kayaknya Non Jelita dipeks dan sedang hamil. Makanya kemarin pas hari hadiah kabur, Bu. Atik memang menguping pembicaraan diam-diam tadi. Lumayan, kalau ia memberi Tantri info. Ia bisa kecipratan rejeki. Terus apa Jelita yang minta dinikahi Mas Anggara gitu? Tantri memastikan. Karena rencananya kali ini benar-benar tak sesuai dengan yang ia mau. Termasuk kehadiran Puri yang tiba-tiba dijadikan pengantin pengganti. Dan yang lebih di luar perkiraan, istri pengganti mantan suaminya itu wanita yang sangat menyebalkan dan tak bisa diatur. Saya dengarnya begitu, Bu. Tapi Bu Gayatrinya nggak setuju, dan belain si Puri itu. Atik jadi kesal lagi karena gara-gara Puri ia kena omel Gayatri. Kalau Mas Anggaranya gimana? Tantri lebih ingin tahu respon Anggara. Karena kuncinya ada di mantan suaminya. Pak Anggara kayaknya masih cinta, Bu. Tadi saya dengar Pak Anggara maksa-maksa minta ditemuin sama Non Jelita. Malah sampai sekarang Pak Anggara belum pulang. Mungkin Bapak menginap di sana. Atik nampak girang. Ia sedang membayangkan wajah sombong Puri yang nelangsa saat ini. Mungkin sebentar lagi bakalan nangis darah karena cepat atau lambat akan ditendang dari keluarga ini. Kalau si Puri bagaimana? Tanya Tantri lagi. Dia lagi caper sama Nyonya, Bu. Bahkan tadi sok-sokan meluk Nyonya. Padahal biasanya ngobrol aja nggak pernah. Tantri sendiri bingung harus bereaksi apa. Di satu sisi, ia senang melihat penderitaan Puri yang songong itu. Tapi di sisi lain, ia sedang memikirkan cara untuk menyingkirkan Jelita. Karena biar bagaimanapun, mantan suaminya pasti masih mencintai Jelita. Ya sudah, Bik. Makasih infonya. Jangan lupa kalau ada berita baru lagi. Kasih tahu saya, nanti saya transfer uang ke Bibi buat belanja. Aduh, Bu Tantri repot-repot. Tapi makasih, ya, Bu, semoga rezekinya semakin lancar. Tantri hanya menyunggingkan senyum sinis, sebelum kemudian mengakhiri sambungan telepon. Kenapa, sayang? Doni rupanya penasaran mendengar penggalan percakapan Tantri dengan pembantu di rumah mantan suaminya. Jelita balik, Mas. Balik? Doni cukup terkejut. Ia pikir Jelita tidak akan berani menampakkan batang hidungnya lagi.
seperti yang dilakukan pasangan Anggara yang sebelumnya. Iya, kita tunda dulu mengenai Puri. Putus Tantri kemudian. Maksudnya? Aku mau lihat dia hancur dulu saat Mas Anggara memilih Jelita daripada dia. Aku mau lihat dia ditendang dari rumah Mas Anggara dan hidup jadi gembel lagi. Doni yang awalnya sudah antusias mempersiapkan kejutan untuk Puri sejujurnya sedikit kecewa. Tapi, sepertinya ia bisa sedikit sabar menunggu. Setelah Puri lepas dari Anggara, bukan perkara sulit untuk mendapatkan kesenangan dari Puri kembali. Begitu lebih bagus. Setelah wanita itu lepas dari Anggara, lebih mudah bagi kita untuk mengerjainya. Doni melempar senyum santai. Seolah rencana jahat yang bersarang di otaknya adalah sebuah lelucon yang menyenangkan. Betul juga, Mas. Intinya, kerjaan kita bertambah. Setelah Puri, kita singkirkan lagi Jelita. Dia pasutri itu sama gilanya. Anggara kembali dini hari karena Jelita yang tak bisa ditinggalkan. Barulah setelah mantan calon istrinya itu tertidur, ia buru-buru berpamitan. Anggara memang tipe yang tidak enakan, tidak tegaan. Apalagi kondisi Jelita sungguh sangat mengenaskan. Wanita itu banyak kehilangan berat badannya, padahal kondisinya tengah berbadan dua. Kamu baru pulang? Gayatri rupanya masih menunggunya. Mama? Anggara terkejut melihat ibunya yang masih terjaga di pagi buta. Mama belum tidur? Bagaimana Mama bisa tidur sementara kamu sibuk bersama wanita lain dan mengabaikan perasaan istrimu? Anggara terdiam. Sejujurnya ia tak mengerti kenapa ibunya selalu berada di pihak Puri. Padahal Puri tak pernah sedikit pun berusaha mengambil hati ibunya. Kondisi Jelita tidak baik-baik saja, Ma. Mama tahu, tidak ada perempuan yang akan baik-baik saja setelah diperks. Tapi itu pilihan dia lebih memilih pergi daripada mempercayai kita. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan Jelita, Ma. Lalu sekarang bagaimana? Kamu mau menikahi Jelita? Lalu bagaimana Puri? Kamu mau membuangnya? Gayatri menatap tajam wajah putranya, tapi Anggara malah memalingkan muka. Bingung kan? Gayatri tersenyum miris mengetahui kebingungan putranya. Anggara, Mama cuma mau bilang, Tuhan tidak mungkin mendatangkan Puri tanpa alasan. 2 kali kamu ditinggalkan, padahal rencana sudah begitu matang. 90% pernikahan sudah pasti terjadi. Tapi apa? Dia, wanita yang kamu pilih, selalu pergi tanpa sebab yang jelas. Lalu bagaimana dengan Puri? Dia datang dan masuk dengan mudah dalam takdir pernikahan kamu. Menurut kamu artinya apa? Gayatri bicara panjang lebar. Karena dia adalah jodoh yang Tuhan kirimkan untuk kamu. Maka semua serba dipermudah. Pagi-pagi sekali Puri sudah menyibukkan diri di dapur. Ia sudah berjanji semalam untuk membuatkan sarapan untuk mertuanya. Dalam hati, Puri sedang menghitung hari. Perpisahan mungkin akan terjadi sebentar lagi. Ia masih punya waktu untuk menata hati dan pergi dari rumah ini dengan hati yang lapang. Puri berniat memperbaiki hubungannya dengan mertuanya, yang sejauh ini Puri sadar mertuanya selalu dipijaknya. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang asing manapun. Untuk itu Puri sangat berterima kasih. Puri juga sedang memikirkan kehidupan macam apa yang ia inginkan setelah perceraian nanti. Mungkin ia akan mencari kontrakan kecil di pinggiran kota dan memulai hidup baru. Bekerja, berkebun, dan menikmati hidup dengan suasana baru. Perlahan ia pasti akan melupakan perasaan aneh yang bersarang di hatinya. Astaga, tumben sekali Tuan Putri yang pemalas pagi-pagi sudah sibuk di dapur. Sindir Atik yang seolah sudah lupa teguran majikannya semalam. Puri tersenyum. Apa Bibi di sini dibayar untuk nyinyir? Sindir Puri dengan tenang. Siapa yang nyinyir? Aku cuma bicara kenyataan, tuh. Atik tak mau kalah. Kalau Bibi masih mau bekerja di sini, baik-baiklah padaku. Sekali aku melaporkan Bibi ke mertuaku.
Akan kupastikan bibi angkat kaki dari rumah ini, detik ini juga. Ancam Puri yang tenang. Tapi hal itu mampu membuat nyali Atik menciut. Wanita parubaya itu nampak melengos dan meninggalkan dapur untuk melakukan tugasnya sendiri. Puri hanya menggelengkan kepalanya melihat kelakuan bibi pembantu itu. Waktu sarapan tiba, semua seperti biasa berkumpul di meja makan. Hanya yang nampak berbeda adalah hubungan Puri dan Gayatri yang tiba-tiba menghangat. Dan hal itu sedikit membuat Anggara terheran. "Bagaimana tidurmu semalam?" tanya Gayatri dengan tatapan keibuannya. "Sangat nyenyak, Ma." Gayatri tersenyum. "Syukurlah. Mama kira kamu susah tidur karena memikirkan suamimu yang sibuk mengurusi wanita lain." Sindir Gayatri yang langsung membuat Anggara melayangkan protes dengan matanya. "Ini masakan kamu, sayang?" tanya Gayatri yang tak membiarkan Anggara membuka mulutnya. "Iya, Ma, semoga cocok dengan selera Mama." Puri menanggapi dengan hangat. Sangat berbeda dari biasanya. Anggara langsung mendelik, memperhatikan raut wajah istrinya. Ada apa dengan mereka? Apa mereka merencanakan sesuatu di belakangnya? Puri mengambilkan makan untuk mertuanya, bahkan Puri juga menyuapinya. Persis yang biasanya ia lakukan pada mendiang ibunya dulu yang juga hanya bisa duduk di kursi roda ataupun berbaring di kasur. "Kenapa, sayang?" Gayatri rupanya peka dengan perubahan raut wajah Puri. Maaf, Puri cuma keringat Mama." Puri buru-buru menguasai diri. Ia tidak ingin terlihat sendu di kondisi sekarang ini. Ia tidak ingin menampakkan sedikit saja kesedihannya di depan suaminya. "Sabar, ya, sayang." Gayatri mencoba menghibur menantunya. "Anggara, kalau kamu ada waktu, antar istri kamu untuk menengok makam orang tuanya." Tapi sepertinya kamu sangat sibuk sekarang. Sampai dini hari baru pulang ke rumah." Sindir Gayatri lagi. "Ma!" protes Anggara. "Sudah kita makan. Jangan merusak suasana indah ini dengan membicarakan sesuatu yang tak perlu." Anggara melirik ke Puri yang masih sibuk menyuapi ibunya. Sumpah, ia sangat bingung dengan perubahan Puri. Apakah Puri melakukan ini karena tak ingin ia tinggalkan? Benarkah seperti itu? Atau ada rencana lainnya?